Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tamil bikhir. Di pertemuan yang lalu Imam Ghazali sudah menjelaskan tidak ada satu kelompok dalam Islam yang mampu memadukan antara akal dengan syariat kecuali ahli sunnah wal jamaah. Yang ahli sunnah ini mencakupi Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan sebagian ulama menambahkan ahlul hadis. Kemudian Imam Al-Ghazali masuk ingin membicarakan poin yang akan disampaikan ke depannya. Jadi corak mutakaddimin itu sebelum membicarakan sesuatu pembahasan, beliau mengglobalkan dulu pembahasan yang akan dibahas. Mempetakan apa yang akan dibahas. Ini corak mutakaddimin. Maka di sini kita baca apa? Babun wal naftahil kalama bi bayanil ismil kitab wa taqsimil muqaddimat wal fusuli wal abwab. Bab, dan hendak kita membuka pembicaraan dengan menjelaskan nama kitab ini, pembahagian mukaddimat, pembahagian fasal, dan pembahagian bab. Oke. Jadi Imam Ghazali akan mulai membicarakan pertama sekali nama kitab dan mukaddimah dan fasal-fasal bab-bab yang akan dibahas ke depan. Ammasmul kitab fahuwa al-iqtisad fil i'tikad. Adapun nama kitab, namanya adalah al-iqtisad fil i'tikad. Iktisad pertengahan dalam i'tikad. Alasan penamaan Imam Al-Ghazali terhadap iktisad fi i'tikad ada dua. Yang pertama, sebagaimana yang sudah diberi isyarat di mukaddimah, bahwa ahli sunnah wal jamaah itu berada di pertengahan di antara dua kutub yang saling berlawanan. Jadi akidah ahli sunnah wal jamaah adalah akidah yang iktisad, yang pertengahan. Oleh karena itu beliau menamakan kitab ini al-iqtisad. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, ke depan Imam Ghazali memberi poin bahwa alasan kenapa dinamakan Al-Iqtisad kitab beliau, dikarenakan kitab ini ditulis tidak panjang lebar dan tidak juga ringkas. Tidak ringkas dan tidak terlalu panjang, maka berada di pertengah. Jadi alasan pertama melihat dari sisi kandungannya, kandungan akidah. Sisi yang kedua dilihat dari sisi penulisannya. Penulisannya yang tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Oke? Untuk menjadi seorang mutakallimin, maka al-iqtisad fil i'tikad. Kitab ini bukan diperuntukkan untuk orang awam. Bukan juga diperuntukkan buat orang yang ingin tabahur dalam ilmu kalam. Tapi diperuntukkan buat orang yang untuk menjaga akidahnya. Dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menyampaikan, saya menulis al-iqtisad fil i'tikad untuk mampu menghadapi ahli bid'ah dan orang-orang yang bermasalah pikirannya. Jadi kitab ini diperuntukkan bukan untuk awam, bukan untuk tabahur menjadi pakar ilmu kalam, tapi untuk mampu menghadapi pikiran-pikiran yang bermasalah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Oke? Wa amma tartibuhu. Nah, lihat. Jadi kan coraknya kan, tartibnya bagaimana, apa yang akan disampaikan. Wa amma tartibuhu fahuwa mustamilun ala arba'ati tamhidatin tajri majrat tawti'ati wal muqaddimati wa ala arba'ati aqtabin tajri majral maqasidi wal ghayati. Adapun susunan kitab ini. Jadi peta secara umum kitab ini apa saja sih? Jadi kan kita perlu membicarakan suatu kitab terdiri dari apa saja, babnya, susunannya bagaimana. Setidaknya kita sudah mengenal al-iqtisad secara umum. Adapun susunan al-iqtisad fil i'tikad, fahuwa, susunan iqtisad fil i'tikad itu mencakupi 4 pengantar, 4 tamhid, persiapan, yang berlaku yang berposisi pada posisi tauti'ah dan muqaddimat. Pengantar, pendahuluan. Yang dia itu berposisi pada posisi pengantar ataupun pendahuluan. Dan mencakupi juga di atas 4 poin. Aktab itu 4 poin inti. yang berlaku, yang berposisi pada posisi
tujuan, maksud, dan ghayat, tujuan. Jadi, al-iktisad fil i'tikad itu secara umum itu ada 8 bab, ada 8. 4 yang pertama dia itu pendahuluan, pengantar untuk 4 yang kedua. Oke? 4 yang kedua itu adalah apa? Poin. Poin yang penting dari ilmu ataupun dari kitab ini adalah 4 yang kedua. 4 yang kedua. Yang kedua, yang ini dinamakan dengan maqasid, sedangkan ini adalah mukaddimat. Oke ya? Ini gambar secara umum kitab al-iktisad fil i'tikad. Oke, pengantar, pendahulu apa saja yang 4 itu? Tamhid. Yang pertama, at-tamhidul awwalu fi bayani anna hadzal ilma minal muhimmati fid din. At-tamhidus tsani fi bayani annahu laysa muhimman li jami'il muslimin bal li ta'ifatin minhum makhsusina. At-tamhidus tsalisu fi bayani annahu min furudil kifayah la min furudil a'yan. At-tamhidur rabi' fi tafsili manahijil adillati awraduha fi hadzal kitab. Tamhid yang pertama, pengantar yang pertama, dalam menjelaskan bahwa sungguh ilmu ini, ilmu apa? Ilmu kalam. Termasuk daripada perkara yang penting pada agama. Bahwa, dalam menjelaskan bahwa sungguh ini ilmu, yakni ilmu kalam, itu bahagian dari yang penting daripada ilmu agama. At-tamhidus tsani, pengantar yang kedua, dalam menjelaskan bahwa sungguh ilmu kalam, annahu, ilmu kalam, itu marji' dhamirnya kembali kepada ilmu kalam, itu tidak penting bagi semua orang Islam. Namun bagi satu golongan dari kalangan orang Islam yang terkhusus mereka itu. Golongan khusus. Tamhid yang ketiga, pengantar yang ketiga, dalam menjelaskan bahwa sungguh ilmu kalam, annahu ilmu kalam, bagian daripada fardu kifayat, bukan daripada fardu ain. Yang keempat, tamhid yang keempat, dalam merincikan metode-metode pendalian. Allati yang aku hadirkan akannya metode-metode pendalian dalam ini kitab. Oke, jadi pengantar ada 4 poin yang akan disampaikan sebelum masuk ke inti masalah. Sebelum masuk ke poin ilmu kalam. Pertama yang ingin Imam Ghazali tegaskan, nanti akan disampaikan secara panjang lebar. Ilmu ini adalah ilmu yang sangat penting. Ini untuk menolak bagi sekelompok al-hasyuyah antara lain yang menganggap remeh ilmu kalam. Ilmu kalam ini tidak diperbolehkan karena para sahabat, para salafus salih tidak memperkenalkan ilmu ini, tidak membicarakan kandungan ilmu ini. Maka Imam Ghazali ingin menegaskan ilmu ini sangat penting. Oke. Terus penting, apakah penting ilmu ini bagi semua orang Islam? Kan soalnya ini penting. Apakah bagi semua orang Islam itu penting ilmu ini untuk dipelajari? Tidak. Ilmu ini penting bagi golongan khusus, bukan bagi orang Islam. Bukan bagi semua orang Islam. Kenapa Imam Al-Ghazali dalam beberapa kitab seperti Ihya Ulumuddin, dalam beberapa seperti Jawahirul Quran, beliau menyatakan ilmu kalam ataupun orang yang menjabat sebagai mutakalimin itu persis seperti al-haris, penjaga, ataupun bahasa lain tentara lah. Menjaga kestabilan akidah. Jadi akidah umat itu sudah ada, yang menjaga kestabilan dari gangguan-gangguan luar itu adalah ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu diibaratkan dengan al-haris, penjaga. Penjaga akidah umat. Jadi ilmu ini penting, tapi tidak bagi semua elemen masyarakat Islam. Oke, kenapa? Tamhid yang ketiga, karena dia bagian daripada fardu kifayah, bukan daripada fardu ain yang mesti dijalankan oleh semua orang. Oke. Poin yang keempat ini yang sangat penting, yang jarang kita temukan dalam penulisan kitab-kitab klasik. Apa? Imam Ghazali di poin yang keempat nanti akan beliau jelaskan metode apa saja yang beliau pakai dalam menjelaskan ilmu kalam. Bahwa beliau di sini mau menyampaikan bahwa ilmu kalam ataupun akidah itu dibangun berdasarkan ilmiah. Ada metode yang disepakati oleh manusia dalam merumuskan ataupun menentukan akidah. Apa saja dalil-dalilnya itu? Imam Ghazali akan menjelaskan. Gaya Imam Al-Ghazali yang model begini menginspirasi Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitab Kubra Yakiniyat Al-Kauniyat. Kitab yang paling bagus yang ditulis di abad ini tentang ilmu kalam, Kubra Yakiniyat Al-Kauniyat karya Syekh Ramadan Al-Buti. Beliau sebelum masuk ke poin ilmu kalam, beliau membicarakan dulu metode apa yang saya pakai nanti. Dan beliau menambahkan
perbedaan antara metodologi Islam dan metodologi orang Barat. Itu silahkan dibaca di awal Muqaddimah Kubra Yakiniyat Al-Kauniyat. Oke, jadi Ghazali nanti ke depan akan menjelaskan metode apa saja yang akan saya pakai nanti di sini. Jadi sehingga beliau berusaha tidak ada satupun argumen yang akan beliau jelaskan nanti yang keluar daripada metode yang sudah beliau tetapkan. Paham? Oke. Oke ya. Wa ammal aqtabul maqsudatu fa arba'atun wa jumlatuha maksuratun ala nadri fi dzatil fillahi ta'ala. Adapun 4 poin yang maksud. Oke, adapun poin-poin inti. Maksudah itu poin-poin inti dari kitab ini apa? Itu 4. Oke. Tautiyah pendahuluan ada 4. Poin inti ada 4. Wa jumlatuha maksuratun ala nadri fillahi ta'ala. Keseluruhan, kalau dilihat secara keseluruhan 4 poin inti tersebut itu terbatas kepada melihat, berpikir pada Allah Ta'ala. Kata lain, poin inti dari ilmu kalam, semua kitab ilmu kalam itu, jadi gini, kitab ini fokusnya ada 4 poin. Oke, tapi kalau dilihat secara keseluruhan, fokusnya adalah tentang Allah. Kita ilmu ini adalah membicarakan tentang Allah. Apakah Allah itu ada, sifat Allah itu apa? Apakah Allah itu ada mengutus Rasul? Jadi semua ilmu kalam itu poinnya ya tentang Allah. Oke. Kenapa? Kenapa semuanya beralih kepada Allah? Ini keren kali Imam Ghazali menyampaikan. Fa inna nadarna fil alam la nandur fihi min haitsu innahu alimun wa jismun wa sama'un wa ardun bal min haitsu innahu sanullah. Fa inna maka sungguh kami mutakalimin. Inna itu kami mutakalimin. Jika kami melihat, kami menganalisa pada alam semesta ini, alam semesta raya ini, itu tidaklah kami menganalisa padanya alam min haitsu dari sisi bahwa sungguh alam semesta itu adalah alam dan dia itu berbentuk dan ada langit dan wasama langit dan bumi. Bahkan dari sisi apa yang dilihat? Bahkan dari sisi bahwa sungguh alam ini adalah ciptaan bikinan Allah. Jadi orang fisika, orang kimia, oke, orang astronomi dan ilmu-ilmu yang lain semua membicarakan tentang alam semesta. Jadi aspeknya tidak terlepas daripada alam semesta. Cuman yang membedakan apa? Sudut mana? Sudut mutakalimin melihat alam semesta ini bukan sekedar dia punya bentuk, punya langit, punya bumi, punya isi-isi dari bumi tersebut. Enggak. Dia melihat bahwa alam semesta ini adalah ada penciptanya. Oke? Jadi kita tetap melihat alam. Tapi alam dari sisi bahwa alam ini. Oke. Ini yang sangat penting. Wa in nadarna fin nabi lam nandur fihi min haitsu innahu insanun wa syarifun wa alimun wa fadilun bal min haitsu innahu rasulullah. Dan jika kita menganalisa pada nabi, jika kita memandang, melihat pada sosok nabi, nabi ini sosok nabi. Tidaklah kita melihat pada sosok nabi min haitsu dari sisi bahwa sungguh nabi itu manusia, dia itu orang mulia, alim dan orang fadil, orang yang dilebihkan. Bahkan min haitsu bahkan dari sisi bahwa sungguh sosok Nabi itu adalah utusan Allah. Ini singkat tapi sangat penting. Kenapa? Sering kita temukan ada kan buku tentang Rasulullah sang pemimpin, Muhammad sang pemimpin, Abqariyatul Muhammad. Abqariyatul Muhammad apa? Jeniusnya Muhammad. Bagaimana dalam mengatur negara, mengatur strategi. Kita lihat banyak orang terpukau dengan karya-karya model begini. Di awal abad yang lalu, di awal abad ini. Kebanyakan penulisan seperti Taha Hussein dan beberapa sarjana-sarjana yang berasal dari Mesir yang belajar di Barat, itu terpengaruhi dengan orientalis yang mereka menulis Nabi, orang Barat itu kagum dengan Nabi. Tapi bukan melihat Nabi itu sebagai utusan Allah, tapi melihat dari sosok yang hebat, sosok yang mulia, sosok yang agung, sosok yang sangat bersosial. Paham? Dia seolah-olah melihat Nabi itu, memutuskan Nabi itu dari Allah Ta'ala. Karena kalau dia melihat itu sebagai Rasul, dia harus beriman. Tapi dia nggak mau lihat itu. Pokoknya Islam ini keren. Ya kan banyak kan orang melihat bahwa sistem ekonomi yang diajarkan dalam Islam itu bagus. Bukan melihat dari sebagai ajaran Tuhan, tapi melihat hanya sebagai sistem. Maka itulah penting. Semua yang dilakukan manusia itu perlu dihubungkan dengan Tuhan. Inilah kritikan yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Sabri dalam kitab Mauqiful Akal. Beliau mengkritisi beberapa sarjana dari Mesir yang menulis
Biografi Nabi Muhammad Abqariyah. Beliau seorang pemimpin. Jadi melihat beliau itu bukan lagi dari sisi Rasulullahnya. Syekh Ramadan Al-Buti juga mengkritisi orang yang menamakan undang-undang yang pernah dibuat oleh Sayyidina Umar, diberi namanya apa? Umariyah. Jadi Sayyidina Umar waktu menaklukkan Syam dan beliau ke Baitul Maqdis. Jadi kan orang Yahudi saat itu sering mendapat ketidakadilan dari kaum Kristen. Ada tempat-tempat sembahan orang Yahudi dilarang, malah tempatnya sangat kumuh. Datang Sayyidina Umar, beliau membuat undang-undang kestabilan antara umat beragama di Palestina lah sekarang. Sehingga antara Yahudi mendapat keadilan lah pada Sayyidina Umar saat itu. Jadi orang kagum dengan Sayyidina Umar. Luar biasa Sayyidina Umar, akhlaknya, pikirannya. Mereka lupa yang membuat Sayyidina Umar ini apa? Karena Islam. Dia didikan Nabi. Andai tidak ada Nabi, tidak ada Islam, apakah Sayyidina Umar begitu? Secara akal, ya kan? Belum pasti. Jadi orang melihat itu seperti melihat Jalaluddin Ar-Rumi. Orang barat semua kagum dengan Ar-Rumi. Yang kata-katanya terinspirasi. Dia tidak melihat lagi seorang Rumi itu adalah orang yang taat dengan Tuhan. Dia itu Muslim. Dia orang yang membela agama. Enggak. Tapi dilihat dari sisi apa? Kata-katanya yang indah. Paham ya? Sering kan? Oke. Ini penting ya. Poinnya sangat penting. Wa in nadarna fi aqwalihi la nandur fiha min haisu innaha aqwalun wa mukhatabatun wa tafhimatun bal min haisu innaha ta'rifun biwasitatihi minallahi ta'ala. Dan jika kita melihat pada perkataan Nabi, la nandur, kita tidak melihat pada perkataan Nabi dari sisi innaha, bahwa semuanya perkataan itu hanya sekedar perkataan dan hanya sekedar mukhatabat, orasi, wa tafhimat, pemahaman-pemahaman. Bahkan dari sisi bahwa sungguh ucapan-ucapan Nabi itu adalah pengenalan dengan perantaranya Nabi daripada Allah Ta'ala. Jadi ucapan Nabi, kita tidak melihat bukan hanya sekedar ucapan. Ucapan yang kata-katanya sangat indah, orasinya sangat bagus. Tapi kita lihat apa? Ucapan ini adalah dari Allah melalui Nabi untuk kita. Jadi Imam Ghazali ingin menghubungkan antara yang biasa dengan yang semestinya begitu. Paham ya? Imam Ar-Razi ada murid Az-Zinki kalau tidak salah. Beliau menyampaikan, agama ini sangat banyak ayat-ayat dalam Al-Quran itu menginspirasi umat Islam untuk mendalami ilmu-ilmu sains, ilmu-ilmu umum seperti fisika. Kenapa? Karena banyak ayat yang memerintahkan kita untuk tadabbur alam semesta, langit, bumi, dan sekitarannya. Ya kan? Malam dan hari. Banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan untuk tadabbur sekeliling kita. Yang mana dengan tadabbur itu kita akan menghasilkan ilmu-ilmu pengetahuan. Cuman yang membedakan apa? Orang yang tidak beragama cuma berhenti di situ. Sedangkan orang yang beragama, dia lebih dari situ. Jadi dulu yang membuat mereka ingin mendalami ilmu umum, ilmu sains, itu dorongannya agama. Untuk melihat bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, bagaimana kecanggihannya. Begitu dia temukan, makin kagum dia terhadap Allah. Oke, maka para penyihir di masa Sayyidina Musa, waktu berhadapan dengan Nabi Musa, mereka langsung tunduk kan? Langsung menyerahkan diri dan mereka mengikrarkan dengan agama Nabi Musa. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa ini suatu yang luar biasa. Bukan berangkat dari kebodohan. Jadi orang semakin alim dalam suatu pengetahuan, bukan pengetahuan agama, itu semakin membuat dia makin dekat dengan Tuhan. Imam Ghazali menyampaikan dalam Ihya dan dalam kitab Maqsadul Asna, salah satu ilmu yang membuat dia makin kagum dengan Allah adalah ilmu tasyrih, ilmu anatomi, ilmu bedah. Lihat bagaimana fungsi misalnya tangan, bagaimana tangan itu bisa berfungsi. Luar biasa canggih, tidak mungkin ada manusia yang mampu membuatnya. Jadi semakin didalami, semakin kagum dengan Allah. Jadi karena itu apa? Ya, dia ingin mendalami untuk apa? Untuk makin kagum dengan Allah. Nah, orang barat enggak hanya sebatas itu. Belajar kedokteran ya sekedar kedokteran. Kemudian untuk mencari harta di sebalik itu. Jadi peradaban barat membuat ilmu pengetahuan itu bukan gayah.
tapi hanya perantara untuk dunia. Sedangkan kita, ilmu pengetahuan itu adalah perantara juga, tapi untuk Allah. Oke. Fala nadra illa fillah, wala matluba siwallah. Dan maka tidak ada pandangan kecuali pada Allah, dan tidak ada tujuan kecuali Allah. Wa jami'u atrafi hadzal ilmi yahsuruhu nadru fi dzatillah, wa fi sifatillah, wa fi af'alillah, wa fi rasulillah, wa ma jaa'a ala lisanihi min ta'rifillah. Dan semua sisi-sisi ilmu ini itu dibatasi akan sisi tersebut oleh melihat pada zat Allah, pada sifat Allah, pada af'al Allah, dan pada Rasulullah, dan sesuatu yang telah didatangkan oleh Rasul dari lisannya daripada pengenalan Allah. Oke, maksudnya apa? Poin ilmu ini semuanya, poin semua ilmu kalam adalah terbatas pada zat Allah, sifat Allah, af'alullah, Rasul, dan apa yang disampaikan oleh Nabi yang berkaitan dengan hari akhirat. Jadi wamaja ini bukan cuma hukum, bukan sampai hukum fikih, tapi yang berkaitan dengan hari akhirat seperti surga, neraka, ada hari kebangkitan, al-hasyru wan nasyru, sirat, ya kan, sirat dah. Oke. Ini peta daripada ilmu kalam. Kalau tadi apa? Peta kitab Al-Iqtisad fil I'ti, sedangkan ini adalah peta daripada ilmu kalam. Fahiyya, ini beliau mengambil kesimpulan oleh Imam Ghazali. Fahiyya idzan arba'atu aqtab. Maka poin inti daripada ilmu kalam fahiyya ini kembalinya kepada al-aqtabul maqsudah. Dhamirnya kembali kepada al-aqtabul maqsudah. Maka poin inti saat itu ada 4 poin. Poin yang pertama, an-nadhru fi dzatillahi ta'ala. Bernadhar, berpikir, menganalisa pada sesuatu yang berkaitan dengan zat Allah. Saya memberi ada kalam fimat. Kita tidak mentadabbur zat Allah ya, tapi pada sesuatu yang berkaitan dengan Allah, bahwa Allah itu wujud, Allah memiliki sifat. Paham ya? Jadi saya mentakdirkan pada fi dzatillah fima yata'allaku bi dzatillah. Karena Nabi jelas melarang kita untuk tafakkur fi dzatillah. Namun lakin tafakkur fi af'alillah. Oke. Poin yang pertama apa? Tentang zat Allah. Oke. Fanubayyinu fihi, kami akan menjelaskan pada poin pertama ini apa? Allah itu wujudnya Allah. Setelah Allah itu wujud, wa annahu kadim. Wujudnya Allah itu tidak ada awal, kadim. Kadim itu maknanya tidak ada awal. Apakah ada pengakhiran? Wa annahu bakin. Bahwa sungguh zat Allah itu kekal, tidak ada penghabisan. Oke, kemudian fisik Allah bagaimana? Wa annahu laisa bijauhar. Bahwa sungguh Allah, zat Allah itu bukan jauhar, bukan berbentuk, tidak memiliki bentuk. Walaisa jismin, bukan johar dan bukan juga jisim, bukan juga arat. Wala mahduda bihadin, dia tidak dibatasi dengan batasan. Sebagaimana kita ada batasan nih, ya kan? Wala huwa makhsusun bijihad, dan dia itu tidak dikhususkan dengan arah, dengan satu arah. Saya ini arah, berarti kalau dengan antum semua saya depan. Ya kan? Oke. Wa annahu, bahwa sungguh Allah itu dapat dilihat. Sebagaimana annahu ma'lumun, sebagaimana bahwa Allah itu dapat diketahui. Ma'lumun itu apa? Dapat diketahui. Wa annahu wahid, dan bahwa sungguh Allah itu esa. Kama annahu ma'lumun itu untuk menegaskan bahwa banyak orang mengatakan pasti di balik ini ada pencipta seperti Newton. Beliau mengatakan apa? Ada muharrikul awal, ada penggerak utama daripada planet semesta ini semua. Ya hanya sekedar itu. Bisa nggak kita mengetahui lebih dari situ? Bisa. Yang melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Itu poin pertama ya. Poin pertama tentang zat Allah dan yang berkaitan dengan zat Allah. Fahadhihi asyaru da'awa nubayyinuha fi hadzal qutbi insyaallah taala. Ini 10 dakwaan yang kami akan jelaskan pada ini poin insyaallah taala. Ada 10 kan? Pertama apa? Wujud, kadim, baqa, bukan johar, bukan jisim, bukan arat, tidak terbatas, tidak terkhusus dengan jihad, dapat dilihat, dan esa. 10 poin. Ini dakwaan yang akan diberikan bukti masing-masing dakwaan tersebut. Rapi kan? Rapi kan? Al-Qutbus Tsani, poin yang kedua, fi sifatillahi ta'ala wa nubayyinu fihi annahu hayyun 'alimun wa qadirun wa muridun sami'un basirun mutakallimun. Kata yang lain, poin yang pertama itu zat Allah dan sifat salbiyah kalau kita katakan. Ya kan, sifat salbiyah. Dan Imam Ghazali menambahkan tentang ru'yatullah. Biasanya dalam kitab Ilmu Kalam Ummul Barahin,
tentang ru'yatullah itu di ujung. Ru'yatullah itu di ujung. Ini beliau mengawalkan. Nanti alasannya akan disampaikan kenapa saya mengawalkan pembahasan tentang bahwa Allah itu dilihat. Oke, poin yang kedua, fi sifatillah, membicarakan pada sifat-sifat Allah. Wa nubayyinu, dan kami akan menjelaskan pada poin kedua, fihi, pada kutub yang kedua, bahwa Allah itu hidup, yang mengetahui, yang mampu, yang punya keinginan, dan yang sami', yang bisa melihat, yang mendengar, yang melihat, dan yang mutakallim, berbicara. Ini apa? Sifat maknawiyah. Dan juga akan dijelaskan sifat ma'ani. Wa anna lahu hayah, dan bahwa sungguh bagi Allah itu ada hayah, hidup. Dan Allah itu punya ilmu, kudrah, iradah, sama, basar, wakah, kalam. Ini ilmu akidah ini. Sedangkan ilmu kalam bukan membicarakan akidah. Ini dalilnya apa? Oke. Wa nadhkuru ahkam ma hadhihi sifat wa lawazimaha wa ma yaftariqu fiha wa ma yajtami'u fiha minal ahkam. Dan kami akan menyebutkan hukum-hukum ini sifat. Misalnya hukum daripada misalnya nanti hukum hidup. Ta'alluqnya gimana? Apakah ta'alluq hayah itu ada ta'alluq? Tidak ada ta'alluq kan? Kudrah iradah ta'alluqnya kemana saja? Apakah masuk ke mustahil? Nanti akan dijelaskan juga. Wa ma yaftariqu fiha wa ma yajtami'u fiha minal ahkam. Dan sesuatu yang terbeda-beda padanya sifat, hukum sifat, dan sesuatu yang bertemu dia hanya sesuatu padanya sifat daripada hukum. Maksudnya apa? Sifat ini, poin kedua apa? Tentang membicarakan tentang sifat. Oke, kami akan menjelaskan masing-masing hukum sifatnya ini. Jadi sifat-sifat ini memiliki hukum. Apa yang sama, apa yang beda. Ini adalah maksudnya wa ma yaftariqu fiha wa ma yajtami'u fiha minal ahkam. Ada sifat yang sama hukumnya, ada sifat yang berbeda. Oke, nanti akan dijelaskan juga wa anna hadhihi sifat zaidatun ala dzat, bahwa sungguh sifat ini lebih terhadap zat. Kenapa? Karena filosof dan Mu'tazilah menafikan sifat itu tidak ada. Karena kalau kita mengatakan sifat Allah ada, sifat Allah itu nggak boleh hadis, pasti kadim. Kadim nggak boleh lebih banyak daripada satu. Maka menetapkan sifat ma'ani kepada Allah itu sama dengan menetapkan suatu kemustahilan. Kadim tidak boleh dua. Terus mereka gimana? Ya, Allah itu mutakallim, tapi tidak ada kalam. Mutakallim. Allah itu Pak alimun. Paham? Tidak ada sifat yang terpisah gitu. Nanti kita akan membicarakan perdebatan. Wa qadimun, dan sifat itu adalah kadim. Ini untuk menolak nanti terhadap orang sebagian pengikut Hanabilah yang mengatakan bahwa ataupun Karamiyah yang mengatakan sifat Allah itu hadis. Dan wa qa'imatun bidzat, dan sifat itu berdiri dengan zat, untuk menafikan pandangan Mu'tazilah bahwa sifat itu mujassimah bisa ta'alluq dengan hawadis. Wala yajuzu ayyakuna syai'un minas sifat hadisan, dan tidak bolehlah bahwa ada sesuatu pun daripada sifat itu tidak boleh ada satu sifat pun baru. Jadi ini Ghazali mempetakan dulu. Poin pertama terdiri dari A, B, C, D. Poin kedua terdiri dari... Jadi orang pelajar saat membaca buku yang model begini, dia teratur ya. Teratur. Sistematis. Ini gaya mutakadimin. Andai kalau kita nggak tahu gaya ini kitab Imam Ghazali, mungkin kita akan menduga kitab ini kitab mu'asirah. Ya kan? Tartibnya, ya kan? Oke. Poin yang ketiga daripada ilmu kalam ini, al-qutbus salis fi af'alillahi ta'ala. Jadi Allah itu ada dan memiliki, Allah itu ada, kemudian status ada itu bagaimana? Kemudian Tuhan itu memiliki sifat. Oke, setelah sifat, bagaimana hubungan Tuhan dengan alam semesta ini? Apa saja yang Allah boleh lakukan? Af'alillah lah. Poin yang ketiga adalah pada perbuatan-perbuatan Allah. Pada poin wafihi sab'atu da'awa. Pada poin ketiga ini ada 7 klaim. Wa huwa annahu la yajibu 'ala Allah ta'ala taklif. Bahwasanya tidak wajib di atas Allah itu untuk membebani. Tidak wajib Allah untuk mentaklifkan kita. Wala khalqu, tidak wajib bagi Allah untuk menciptakan manusia. Wala sawab 'ala taklif, dan tidak ada kewajiban memberi pahala terhadap taklif. Kalau orang berbuat taat kemudian dia mendapatkan pahala, tidak wajib bagi Allah. Wala ri'ayatus silahil ibad, dan tidak wajib bagi Allah apa? Menjaga kebaikan manusia, maksudnya yang baik yang dilakukan. Enggak wajib Allah melakukan yang baik untuk manusia. Wala yastahilu minhu taklifu ma la yutak, dan tidak mustahil bagi Allah membebankan sesuatu yang tidak
mampu. Sesuatu yang kita tidak mampu, boleh nggak Allah mentaklifkan sesuatu yang di luar kemampuan kita? Boleh saja secara akal. Oke, wala yajibu alaihi al-iqabu 'alal ma'asi, dan tidak wajib di atas Allah menyiksakan terhadap maksiat. Dan tidak mustahil daripada Allah untuk membangkitkan para anbiya, karena ada kelompok yang mengatakan mustahil para nabi itu diutus. Bal yajuzu dzalika. Bahkan semua ini 7 poin ini adalah suatu yang jaiz. Yang jaiz. Oke, ini wa fi muqaddimati hadzal qutbi bayanu ma'nal wajib wal husni wal qabih. Pada permulaan poin ketiga ini, itu ada penjelasan makna wajib, baik dan buruk. Oke? Jadi poin ketiga ini ada pendahuluan nanti. Apa itu baik? Apa itu? Jujur itu bagus apa enggak? Enggak. Jujur itu bagus karena ada kemaslahatan. Coba jujur itu mengundang kemudaratan. Apakah jujur itu bagus? Enggak. Ya kan? Sering diceritakan sebagaimana ada seorang nabi sedang diincar oleh orang kafir, kemudian dia bersembunyi, hanya kita yang tahu. Kalau jujur, kita katakan bagus, kita katakan di situ sosok nabi tersebut, maka akan dibunuh. Bagus nggak jujur itu? Enggak. Ini jujur yang mengundang kemafsadatan, ya. Kemafsadatan yang lebih besar, bukan nanti udah salah tipu lagi. Paham ya? Yang mufajarah? Jujur mufajarah? Oke, dan yang harus diketahui, Imam Al-Ghazali di sini dalam pada mukaddimah ini mengeluarkan satu teori yang kemudian dikembangkan di barat, yang dikenal dengan teori classical conditioning. Pavlov. Classical conditioning. Inilah pada pembahasan Hasan Al-Kabi. Kenapa orang melihat binatang dibunuh itu sedih? Ya kan? Kenapa saat tidak ada orang, misalnya orang tidak ada satupun, kita lihat ada seorang manusia yang hampir mati, kenapa kita punya perasaan untuk menolongnya? Itu disampaikan oleh Ghazali, luar biasa. Oke. Maka hadiri sampai selesai ya. Kutub yang keempat, poin yang keempat, al-kutbur rabi fi rusulillah, pada utusan-utusan Allah. Wa ma jaa ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal hasyri wan nashri wal jannati wan nari wasyafaati wa adzabil qabri wal mizan wasirat. Pada poin keempat itu, pada utusan Allah dan sesuatu yang datang berdasarkan lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mana saja, daripada hasyar, nasyar, jannah, nar, syafaah, azab kubur, mizan dan sirat. Oke ya. Jadi logikanya kenapa ilmu kalam itu terpeta pada 4 poin. Pertama, kita ada nggak? Ini kita sudah ada kan? Kita ada penciptanya nggak? Oke. Ada penciptanya. Pencipta kita itu bagaimana? Punya bentuk ABCD, itu dibicarakan pada poin yang pertama. Oke. Terus Tuhan itu memiliki sifat nggak? Hidup nggak Tuhan itu? Atau mungkin Tuhan itu sudah mati misalnya? Punya sifat nggak? Tuhan itu punya pengetahuan nggak? Dibahas di poin ketiga. Oke. Terus apakah Tuhan itu wajib melakukan kebaikan? Orang melihat misalnya Palestina. Kenapa ada keburukan di dunia ini? Kenapa ada pembunuhan? Kenapa nggak langsung Israel itu langsung mati, langsung dimusnahkan? Kenapa ada kejahatan di muka bumi ini? Itu akan dijelaskan di poin ketiga. Oke. Di antara poin yang ketiga itu adalah Tuhan boleh saja mengutus para rasul. Oke, sekarang kita sudah menerima rasul itu adalah utusan Tuhan. Apa saja ini? Oke. Kalau kita meyakini itu adalah utusan Tuhan, maka kita harus percaya apa yang disampaikan oleh karena itu di luar nalar kita semua. Bukan di luar nalar, salah. Di luar jangkauan panca indera kita, ya, ini tentang surga dan neraka. Oke, maka motivasi manusia ya tentang ini. Paham? Nah, ilmu kalam itu adalah poinnya saling terikat. Orang yang bermasalah, misalnya dia tidak hadir ataupun tidak paham di poin pertama, maka begitu dia dengar tentang surga, neraka, syafaat, kayak dongeng. Kita mungkin sering mendengarkan ayat-ayat ataupun hadis surga, neraka nanti, kayak udah nggak percaya lagi. Itu ada persoalan pada poin pertama dan poin kedua.
Maka belajar ilmu kalam itu nggak boleh. Misalnya kalau dalam fikih kita langsung belajar sholat, boleh nggak kita paham sholat tanpa memahami tarah? Boleh. Kita memahami bab zakat tanpa memahami bab salat, boleh saja kan? Karena pembahasannya tidak saling terikat. Tapi ilmu kalam itu antara satu dengan yang lain terikat. Andai satu pembahasan tidak dipahami ataupun salah dipahami, maka berefek kepada pembahasan selanjutnya. Kayak mukaddimat ya. Ini premis ini, premis ini, premis ini. Maka harus menghadiri. Oke. Wa fihi arba'atu abwab. Nah, pada poin yang keempat ini ada 4 pembahasan lagi, ada 4 bab. Pada poin keempat tentang apa? Rasul, apa yang disampaikan oleh Rasul, pesan-pesan Rasul tentang hari akhirat, ada 4 poin lagi di situ. Pada poin keempat itu ada 4 pembahasan. Ada 4 bab. Al-babul awal fi isbatin nubuwah Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab yang pertama dalam menetapkan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti itu nabi? Kenapa kita harus percaya itu nabi? Kenapa saat ada orang yang mengklaim nabi kita tidak percaya, sedangkan ada yang lain yang klaim nabi kita percaya? Apa yang membedakan kita? Ada Musalamah al-Kadzdzab. Ya kan? Ya kan? Banyak orang yang mendaku nabi. Kenapa kita percaya? Kenapa ini kita nggak percaya? Apa buktinya? Jadi beragama itu penuh dengan pertimbangan akal, pertimbangan ilmiah. Al-babusani, bab yang kedua, fima warada ala lisanihi sallallahu alaihi wasallam min umuril akhirah. Bab yang kedua pada perkara-perkara yang datang berdasarkan lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkara tentang hari akhirat. Kita nggak tahu nih kan kehidupan setelah hari akhirat. Kita cukup percaya dengan ya. Sering kita dalam kehidupan banyak mencari jaminan. Nanti kamu jaminan ya. Iya kan? Kita mudah percaya dengan ada jamin. Padahal jaminan itu bisa jadi tipu, bisa jadi ban. Kalau kita sudah yakin dengan Nabi, kenapa kita masih ragu tentang akhirat? Begitulah. Al-babus salis fil imamah wa syurutiha. Pada pembahasan tentang kepimpinan, syarat-syarat menjadi pimpinan. Sebenarnya al-imamah itu bukan bagian daripada ilmu kalam. Tapi karena Syiah membahas al-imamah itu, meyakini imamah itu bagian daripada akidah, maka dibahaslah imamah itu dalam kitab kalam, walaupun di pembahasan itu pada dasarnya bukan bagian daripada akidah. Maka para ulama mengatakan, untuk zaman sekarang, untuk menulis ilmu kalam, perlu penambahan tentang hijab itu wajib. Hijab itu wajib hukum fikih apa hukum akidah? Fikih, benar kan? Kenapa harus dibahas di akidah? Karena orang melihat itu apa? Ada nggak syariat memerintahkan itu? Jadi dilihat bukan lagi sisi hukumnya, tapi dari sisi sumbernya. Ya kan? Oke. Poin yang keempat, al-babur rabi fi bayanil kanun fi takfiril firakil mubtadi'ah. Dalam menjelaskan undang-undang dalam mengkafirkan kelompok-kelompok yang bid'ah. Ini kan kita ilmu kalam banyak berhadapan dengan kelompok-kelompok yang berseberangan dengan akidah kita. Oke, apakah semua yang berbeda kita langsung kita kafirkan? Syiah dikafirkan. Ya kan? Kita bahkan lebih takut dengan orang Syiah dengan Wahabi. Misalnya tiba-tiba ada datang sekelompok Syiah, pasti kita takut. Karena bayangan kita terhadap Syiah itu sangat buruk. Mungkin selama perang Israel dengan Hizbullah itu baru naik daun lah Syiahnya. Ya kan? Jadi ada undang-undang nggak dalam persoalan pengkafiran? Ada. Undang-undang yang disampaikan oleh Imam Ghazali dalam Al-Iqtisad fi I'tiqad menginspirasi Ibnu Hajar Al-Haytami untuk menulis kitab Qawati'ul Islam. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami menulis kitab tentang apa saja yang membuat orang itu kafir. Apa tolak ukur seorang itu kafir ataupun dia beriman. Itu semua terinspirasi daripada Imam Al-Ghazali. Oke. Jelas, ini jelas ya. Kita masuk ke tamhid yang pertama. Dipilih. Oke. Oke ya. At-tamhidul awal. Boleh dikencangin dikit kipasnya. Nepu uyuk becut kipahan. Oke, dah. Oke ya. Kita masuk ke tamhidul awal fi bayani annal khawda fi hadzal ilmi muhimun fid din. Kayak Imam Ghazali sudah menyampaikan, ada 4 poin yang mau disampaikan sebelum masuk ke poin inti. Poin yang pertama apa? Ilmu ini sangat penting. Tamhid yang pertama dalam menjelaskan bahwa sungguh mendalami dalam ilmu ini itu penting dalam agama. Penting dalam agama.
I'lam anna sirfal himmati ila ma laysa bimuhimmin wa tadyi'az zaman bima anhu buddun huwa ghayatud dalal wa nihayatul khusran. Ini penting sekali penegasan Imam Ghazali. Ketahui olehmu bahwa sungguh mempergunakan semangat, kemampuan kepada sesuatu yang tidak penting dan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu dengan perkara anhu yang dari perkara tersebut tidak penting, tidak butuh. Itulah ujung daripada kesesatan dan akhir daripada kerugian. Oke? Menggunakan kemampuan. Jadi manusia itu diberikan kemampuan, tapi kemampuan itu digunakan kepada sesuatu yang tidak penting. Dan membuang-buang waktu, menyia-nyiakan waktu pada perkara yang tidak penting. Suatu yang tidak butuh. Itu adalah ujung daripada kebodohan, ujung daripada kerugian. Gini, manusia itu kan diberi satu kekuatan nih. Misalnya kayak kita diberi duit dengan 100 juta. Kemana kita pergunakan? Pasti manusia akan memilih yang lebih baik untuknya. Kalau kita mau buat rumah, pasti yang kita minta, yang ingin kita apa? Rumah yang mudah, yang enak, yang nyaman untuk dihuni, ya kan? Kalau kita diberikan uang untuk beli HP, pasti HP yang kita beli yang untuk bermanfaat untuk kita. Tapi kenapa umur dan waktu yang diberikan nggak kita peruntukkan pada sesuatu yang penting? Misalnya main game yang berlebihan, main media sosial yang berlebihan. Itu apakah penting? Andai kita tidak main, andai kita nggak scroll, andai kita nggak melihat reel, itu bermasalah reelnya? Bermasalah media? Kan enggak. Dan nggak ada manfaat pun. Jadi reel yang kita lihat, video lucu ataupun apapun, besoknya udah lupa. Andai kita pergunakan pada suatu yang lain, sungguh bermanfaat. Ini penegasan Imam Ghazali yang sangat penting. Oke. Sa'un kanal munsarafu ilahi bil himmah minal ulum am minal a'mal. Baik adalah yang dipergunakan. Arah yang al-munsaraf ilahi itu sesuatu yang diarahkan, suatu kemana dipergunakan semangatnya. Paham ya? Baik adalah tempat yang digunakan semangat tersebut, bagian daripada ilmu ataupun daripada perbuatan. Fa na'udzubillah min ilmin la yanfa'. Maka kita berlindung daripada Allah, daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maksudnya apa? Baik semangat kita peruntukkan untuk mempelajari ilmu yang tidak manfaat ataupun melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kita yakin hidup sekali. Ya kan? Dan ada hidup, bukan hidup, ada keberlanjutan hidup setelah hidup di dunia. Tapi orientasi kehidupan tidak sesuai dengan arah hidup. Oke. Mempergunakan kemampuan, semangat kepada sesuatu yang tidak penting, itu adalah ujung daripada kerugian. Sekarang Imam Ghazali, terus kemana semangat dan kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kemana kita gunakan? Ada perkara yang paling penting, apa? Wa ahammul umuri li kaffatil khalqi nailus sa'adati al-abadiyati wajtinabus syaqawatil daimah. Perkara yang paling penting, wa ahmul umur, perkara yang paling penting bagi semua manusia, bukan untuk Islam ya, bukan untuk orang Islam saja, bagi semua manusia, itu meraih kebahagiaan yang tidak ada batas dan menjauhi kerugian yang selamanya. Oke ya? Apa? Secara logika kita sepakat semua. Secara logika kita sepakat, ya kan? Orang bekerja, walaupun kerjanya yang sangat berat, tidak ada apa-apa, asalkan membuahkan hasil. Orang misalnya mencintai seorang perempuan, dia sudah target ingin menikahi seorang perempuan yang sudah lama dia idamkan, tapi karena mahar yang sangat tinggi sekarang, dia rela meninggalkan belajarnya demi mencari apa? Mahar untuk menghalalkan sosok perempuan tersebut. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena ada kehidupan setelah susah payah ini. Iya kan? Orang berobat karena dia meyakini setelah berobat karena ada kesembuhan. Semua orang rela melakukan hal yang sulit karena ada setelahnya. Yang mana setelahnya itu ada setelahnya lagi. Ya kan? Ada setelahnya lagi kan? Nah, dalam kehidupan kita sudah meyakini bahwa ada kehidupan setelah kehidupan di dunia. Sepakat semua. Bagi orang beriman, kita sepakat. Oke, kalau sepakat,
kenapa kita nggak mau bersusah payah demi meraih kebahagiaan yang tidak ada batas? Di dunia kita semua nggak bisa kaya. Di dunia kita nggak semua miskin. Di dunia kita nggak semua alim. Di dunia tidak semua orang dilahirkan daripada keturunan yang baik, daripada keturunan yang garis darah biru misalnya. Ya kan? Itu kita nggak bisa protes. Kenapa saya dilahirkan begini? Kenapa saya begitu? Tapi untuk kehidupan setelah di dunia itu semuanya sama. Jadi nggak ada cerita anak kiai setelah kehidupan ini, nggak ada. Semua sama. Apa yang bekal dari situ? Oke, jadi Imam Ghazali ingin menyentuh bahwa apa? Ini ada perkara yang paling penting yang harus diraih oleh manusia apa? Kebahagiaan selamanya. Oke. Jadi kebahagiaan selamanya bukan hanya sekedar orasi yang disampaikan untuk ceramah. Yang mana, ya kan? Emang harus menjadi spirit hidup. Oke. Waqad waradal anbiya'u, dan sungguh telah datang para nabi. Wa akhbaru al-khalqa bi anna lillahi ta'ala ala ibadihi hukukan wa wadha'ifa fi af'alihim wa aqwalihim wa aqaidihim. Dan nabi setelah datang dan mereka memberi informasikan akan manusia bahwa sungguh bagi Allah terhadap hamba-hamba Allah itu ada hak, ada wadhifah, ada kegiatan, ada aktivitas dalam perbuatan mereka itu, perkataan mereka itu, dan akidah mereka itu. Maksudnya apa? Nabi telah diutuskan dan mereka menyampaikan, Allah telah memerintahkan kepada kalian begini, kalian harus meyakini begini. Oke? Wa anna man lam yantik bisidqi lisanuhu wa lam yatwi 'alal haqqi dhamiruhu wa lam tatazayyan bil amal jawarihuhu famasiruhu ilan nar wa akibatuhul bawar. Dan orang-orang yang tidak bertutur dengan jujur oleh lisannya dan tidak terpenuhi terhadap kebenaran oleh hatinya dan tidak terhias dengan amal oleh anggota tubuhnya, maka ujung orang tersebut kepada neraka dan akibatnya adalah kebinasaan. Al-bawar itu artinya kebinasaan. Maksudnya apa? Orang yang tidak berkata jujur, akidahnya bermasalah, tidak meyakini suatu yang benar. Oke, dan dia tidak melakukan perbuatan yang baik jawarihnya, maka famasiruhu ilan nar. Oke. Apakah Nabi diutus tiba-tiba datang dan menyampaikan? Enggak. Bal thumma lam yaktasiru ala mujarrad dil ikhbar bastashhadu ala sidqihim bi umurin gharibatin wa af'alin ajibatin kharikatin lil 'adati kharijatin an maqduratil bashar. Kemudian mereka para anbiya tidak terbatas hanya sekedar memberitahu. Diutus, saya Nabi Allah, saya utusan Allah, kalian begini-begini. Enggak. Terus bagaimana? Bal stashhadu. Mereka memberi bukti terhadap benarnya mereka itu dengan perkara-perkara yang gharib, yang tidak biasa disaksikan oleh manusia. Yang aneh, yang jarang, gharib. Dan perbuatan-perbuatan yang ajib, yang dahsyat, yang kagum, yang luar biasa. Kharikatin lil adah, di luar kebiasaan. Kharijatin an maqduratil bashar, di luar daripada kemampuan manusia. Ya enggak? Tiba-tiba ada datang orang dan dia melakukan, diberikan kebuktiannya dengan mampu melakukan atas izin Allah perbuatan-perbuatan yang di luar kemampuan manusia. Oke. Itu kan menambah kepercayaan kita kepada sosok tersebut. Jadi nanti ke depannya ada. Faman syahidaha au samia ahwalaha. Faman syahadaha au samia ahwalaha bil akhbaril mutawatiri sabaka ila aqlihi imkanu sidqihim. Bal oke, cukup situ. Maka orang-orang yang menyaksikan akan mukjizat. Ini kan yang dibicarakan tadi kan mukjizat kan? Bahwa Nabi diutus bukan sekedar menyampaikan dulu, ada mukjizatnya. Maka orang-orang yang menyaksikan akan mukjizat. Oke, siapa yang menyaksikan mukjizat di masa Nabi? Ya para sahabat. Au samia ahwalaha, ataupun orang-orang yang mendengarnya mukjizat dengan kabar mutawatir. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak menyaksikan. Ini siapa? Tabi'in hingga kita. Kita tidak mendengar, tidak menyaksikan langsung mukjizat, tapi kita mengetahuinya dengan informasi yang akurat, yakni mutawatir. Sama oke? Sabaka ila aqlihi. Oke.
sabaka ila aklihi, terpintas. Sabaka itu artinya apa? Terpintas kepada akalnya oleh mungkin benarnya mereka itu. Bal ghalaba ala dhannihi dzalika bi awwalis sama qabla an yam'ana an-nadhar fi tamyizil mu'jizati an ajaibis sinaati. Oke, setelah kita menyaksikan itu, bagi orang yang menyaksikan ataupun mendengar kesaksian itu berdasarkan informasi yang akurat, yakni berdasarkan hadis mutawatir, terlintas dalam pikiran kita, mereka itu mungkin benar. Oke. Mungkin benar. Bahkan bukan cuma sekedar benar. Dugaan kuat kita, ghalabadan, dugaan kuat dengan kita menyaksikan qabla ayyam anan nadar, bahkan kuat di atas dugaan orang tersebut oleh sedemikian apa? Sedemikian benar. Zalika itu kembali kepada sidki. Dengan pada awal pendengaran qabla ayyam anan nadar, sebelum bahwa orang itu mendalami analisanya dalam membedakan antara mukjizat dari perbuatan-perbuatan yang aneh. Sinaan itu yang ajib, yang luar biasa juga, tapi bukan mukjizat. Begini. Dasarnya, bagaimana kita tahu ini mukjizat? Kan ada sihir, ada tilismat, banyak kemampuan, ada apa lagi? Ada sulap, ya kan? Banyak orang mampu melakukan hal-hal yang di luar kemampuan manusia biasanya karena bantuan jin misalnya, bantuan yang lain. Kenapa kita mengatakan itu mukjizat? Maka perlu pembedaan dulu kan? Oke, ini pertama. Nah, andai datang satu orang menyampaikan dia utusan Tuhan dan dia diberikan mukjizat, dengan kita melihat ataupun dengan mendengar, langsung dia itu benar. Dugaan kuat kita dia itu benar. Sebelum kita mendalami dulu, ini apakah sihir, apakah bukan. Sebelum itu, otak kita sudah lebih percaya dia itu benar. Oke. Wa hadza dhannul badihiyu aw tajwizud daruriyu yanza'u tuma'niniyata 'anil qalbi. Ini dugaan yang badihi. Makna badihi datang tiba-tiba. Makna badihi ini datang tiba-tiba yang tidak mampu kita hindari. Jadi badihi, oke? Aksiomatik kan begitu kan? Nggak perlu berpikir. Dengan kita menyaksikan langsung terlintas dalam pikiran kita, ini dugaan kuat mereka benar. Oke, dugaan kuat itu ataupun tajwizul daruri, boleh secara daruri. Yani karena tadi kan kita ditangkap oleh akal, boleh nih, ini mungkin mereka itu benar. Yang daruri, mana daruri? Kayak tadi juga, datang tiba-tiba tanpa ada kasab dari kita. Itu mencabut ketenangan dalam hati. Jadi kan, misalnya kita orang lagi santai, ya kan? Oh, paham semua ya? Minggir. Oke, misalnya orang lagi santai, tiba-tiba dia menyaksikan suatu yang luar biasa tersebut, yang dia mengatakan dia adalah utusan Tuhan, maka pasti kita nggak tenang lagi. Ketenangan dalam hati itu dicabut. Ke depan lagi, wayahsyuhu bil istish'ari wal khawfi, dan mengisi dugaan itu, pengetahuan itu, mengisi pengetahuan ataupun dan yang tadi akan orang itu dengan perasaan wal khauf dan takut, perasaan takut. Kenapa? Karena ini kamu ada kehidupan setelah ini, kamu memiliki hak, kamu harus melakukan ini. Wa yuhayyijuhu lil bahsi wal iftikar, dan menggerakkan dugaan itu akan orang tersebut untuk meneliti dan untuk berpikir. Ya kan? Orang dari tidak ada agama, dari tidak percaya dengan agama, tiba-tiba ada begitu kan? Wa yaslubu anhu ad-da'ata wal qarara, dan menghapus dugaan tersebut daripada orang itu akan tenang dan santai. Qarar itu santai. Enggak santai lagi nih, ya kan? Kini hal luar biasa. Wa yuhaddiruhu maghabbatat tasahuli wal ihmal, dan melarang dugaan itu akan orang tersebut akan efek tasahul, efek santai, ihmal, mengabaikan. Jadi ini nggak boleh santai dan mengabaikan. Misalnya gini,
Misalnya ada orang lagi santai aja, ada orang ketabrak, dia duduk nggak? Setidaknya paling kurang dia lihat kan. Itu hal yang biasa. Ini tiba-tiba ada sesuatu yang luar biasa. Nggak mungkin tasahul. Setidaknya dugaan itu, pengetahuan dia itu melarang dia untuk santai, untuk tasahul. Wa yukarriru indahu annal mauta atin la muhalata. Dan menguraikan pengetahuan itu di sisi orang tersebut bahwa sungguh mati itu akan datang pasti. La muhalata itu pasti. Ya kan? Ini nggak perlu pengetahuan bahwa mati manusia itu mati, nggak perlu datang nabi. Emang pasti. Wa anna ma ba'dal mauti muntawin an absaril khalqi. Dan bahwa sungguh kehidupan setelah mati itu tidak terliput daripada penglihatan manusia. Oke, ini tiba-tiba ada orang yang mengatakan ada kehidupan setelah ini. Ada nggak orang yang mampu memberikan penyaksian secara langsung? Ada secara langsung kehidupan? Nggak ada siapapun. Secanggih apapun tidak ada. Hanya melalui informasi dari sumber yang mengetahui itu semua, yaitu Allah. Oke, mati pasti. Kehidupan setelah mati semua manusia tidak tahu. Nah, ada orang yang memberitahu kehidupan setelah mati begini. Kamu, ya kan? Pasti ketenangan nggak lagi nih. Wa anna ma akhbara bihi hulaika ghairu kharijin an hayyizil imkan. Dan bahwa sungguh sesuatu yang disampaikan, yang diinformasikan dengannya sesuatu oleh para anbiya, haula itu para anbiya, itu tidak keluar daripada mungkin, daripada sisi yang mungkin. Bukan sesuatu yang mustahil lah. Oke, jadi ini seolah-olah belum ada syariat ya. Paham? Ini awal muasal manusia berinteraksi dengan datangnya utusan Tuhan. Gimana perasaannya, gimana interaksinya. Oke? Jadi yang semua yang disampaikan itu nggak mustahil, mungkin saja. Mungkin nggak mungkin berbohong. Ini bukti mujizatnya. Oke. Ini keren analogi Kak Ghazali nanti. Falhazmu, maka kehati-hatian. Allah meninggalkan santai dalam membuka pada hakikat ini perkara. Maka ya untuk hati-hati apa? Jangan sibuk lagi, langsung mempersiapkan diri. Nanti ada analogika yang disampaikan oleh Ghazali. Fama haula'i ma'al ajaibil lati abharuha fi imqani sidqihim qabla al-bahsi an tahqiqi qaulihim bi aqalla min syakhsi wahidin yukhbiruna inda khurujina min darina wa mahalli istiqrarina bi anna sabu'an minas siba' qad dakhalad dar faqud hidraka wahtaris minhu li nafsika juhdaka. Maka tidaklah para nabi itu dengan semua keajaiban yang mereka nampakkan akannya keajaiban dalam mungkin benar mereka itu sebelum membahas daripada kepastian perkataan mereka itu ini kabar daripada ma haula, itu tidak lebih kurang daripada satu orang yang memberitahu akan kita saat keluarnya kita daripada rumah kita dan tempat penetapan kita. Apa yang diberitahu? Bi anna, dengan bahwa sungguh salah satu binatang buas daripada binatang buas sungguh telah masuk akan rumah. Maka ambillah persiapanmu dan hindarilah daripadanya binatang buas bagi dirimu akan juhdaka, akan kesanggupanmu. Maksudnya begini. Ini para nabi, para nabi dengan secara akal mereka itu benar dan mereka diberikan mujizat. Itu analogikanya persis tidak lebih kurang daripada seseorang yang memberitahu bahwa di rumah kita saat kita sudah keluar rumah ada masuk binatang. Binatang buas yang disampaikan oleh orang terpercaya, bukan urung sakit ule, bukan orang yang stres, bukan orang yang bermasalah secara kehidupan sosialnya. Apakah kita masuk cek? Enggak, setidaknya kita mempersiapkan diri kan. Berhati-hati. Jadi ini orang itu hanya sekedar modalnya apa? Dia itu jujur. Ini apalagi dia diberikan mukjizat, secara akal mereka itu benar dan mereka itu jujur. Kenapa kita nggak mempersiapkan? Ya kan? Maka keren Ghazali ke depan. Fa inna bimujarradis sama, maka bahwa sungguh kami, yakni orang yang mendengar berita bahwa rumah kita sudah masuk binatang buas, dengan semata-mata mendengar, dengan modal mendengar saja,
idza ra'aina ma akhbaru anhu fi mahallil imkan wal jawaz. Apabila kita melihat bahwa sesuatu yang diberitahukan daripadanya sesuatu itu pada posisi yang mungkin dan jawaz, niscaya kita tidak mendahului untuk masuk. Gini, dengan semata-mata yang kita mendengar informasi tersebut, bahwa yang disampaikan itu perkara yang mungkin, perkara yang jawaz, setidaknya kita nggak langsung masuk. Kecuali misalnya air laut semuanya sudah dalam rumah, itu nggak mungkin. Itu menandakan orang yang bilang itu bermasalah secara akalnya. Ini cara yang mungkin ya. La nuqaddim ala dukhul. Bal nubalighu fil ihtiras. Bahkan kita bersangatan, berlebihan dalam berhati-hati, ya kan? Ya enggak? Iya kan? Enggak usah binatang buas, saya tanya. Misalnya kita punya rumah keluar. Ada orang bilang, ada orang gila masuk rumah. Berani enggak masuk? Ada orang gila yang masuk rumah kita. Berani enggak? Enggak kan? Kita tanya dulu, orang gila itu ada bawa senjata tajam enggak? Hati-hati. Ya kan? Apalagi binatang binatang buas. Binatang buas, tahu kan binatang buas kan? Enggak, maksud binatang buasnya itu enggak lama musyawarahnya, lihat dulu enggak. Ya kan? Enggak ada basa-basi. Oke. Fal mautu, coba lihat. Ini Ghazali sebenarnya sebelum beliau masuk hijrah itu beliau sudah nuansa tasawufnya sudah melekat dalam karya-karyanya. Fal mautu, maka mati. Wal mustaqaru wal watnu qata'an. Mati itu adalah tempat dan tanah air pasti. Mati itu pasti kan? Iya enggak? Iya kan? Pasti. Tapi walaupun itu pasti derajatnya 100%, kita sering melupakan kan? Maka Ghazali menyampaikan dalam kitab Maqsadul Asna kalau tidak salah, entah Mizanul Amal, puncak daripada kesalahan semuanya, semua manusia itu puncak kesalahannya apa? Ghuflah, lupa. Dari lupa itu dia buat salah. Puncak kesalahan manusia adalah lupa. Ya kan? Kenapa orang misalnya lalai sekarang, banyak melakukan hal-hal yang salah? Karena lupa bahwa mati itu pasti. Oke. Fa kaifa la yakunul ihtiras lima ba'dahu muhimman. Nah, jadi kalau mati itu pasti, maka bagaimana tidak adalah berhati-hati bagi sesuatu setelah mempersiapkan diri bagi sesuatu setelah mati itu penting, tidak penting. Maksudnya gini. Tadi orang saat menyampaikan dari rumah kita ada masuk binatang buas, disampaikan oleh Ghazali. Kita hati-hati kan, bahkan berlebihan dalam menyikapinya. Dan itu belum pasti kan, mungkin secara akal. Cuma modalnya apa? Dia jujur. Kita percaya orang itu. Coba bayangkan, mati itu pasti. Kenapa kita nggak mempersiapkan kepada sesuatu yang pasti tersebut? Yang pasti nggak ada persiapan, yang nggak pasti bermasalah nggak? Bermasalah. Fa'idan, maka saat itu apa? Fa'idan, maka saat itu ahammul muhimmat an nabhasa an qawlihi alladhi qada dhihnu fi badi'ir ra'yi wa sabiqin nadri bi imkanhi ahwa muhalun fi nafsihi ala tahqiq ahwa haqqun la syakka fi. Maka saat itu hal yang paling penting daripada yang penting itu kita membahas daripada perkataan seseorang. Itu seseorang, yakni seorang yang nabi. Seseorang apa? Seseorang yang diputuskan oleh akal kita. Qadha itu diputuskan oleh zihin kita. Fi badi'ir ra'yi, pada awal pikiran. Maksudnya nggak perlu lama-lama. Wasa bikin nadar. Dan tadi sabak pada pikiran, lintasan pikiran. Dengan mungkinnya perkataan orang tersebut. Apa yang kita bahas? Ini anak bahasa apa yang kita bahas ini? Ahwa, apakah orang tersebut? Apakah perkataan tersebut mustahil pada dirinya secara tahqiq, ataupun perkataannya itu benar, tidak ragu padanya perkataan. Oke, jadi gini, hal yang penting daripada yang penting. Oke, mati pasti kan? Kehidupan setelah mati ada yang tahu nggak? Enggak. Tiba-tiba ada orang yang menyampaikan ada sesuatu, orang yang diberikan mukjizat, jujur, dan mungkin secara akal mereka itu benar, menyampaikan ada sesuatu setelah mati. Maka yang paling penting apa? Membahas isi perkataannya. Perkataan siapa? Perkataan yang secara akal kita, dengan lintasan akal kita, mungkin kita bahas. Itu perkataan dia itu benar ataupun mustahil. Itu pertama dulu. Oke. Kalau kita percaya benar, kalau benar perkataannya, famin qaulihi, antara perkataannya apa? Famin qaulihi. Maka di antara perkataan Nabi, innalakum rabban khallafakum huquqa, bahwa sungguh bagimu ada Tuhan
yang telah membebankan akan kalian akan hak-hak. Salat, zakat, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Oke. Wa huwa yu'aqibukum. Tuhan itu akan menyisakanmu terhadap meninggalkannya hak. Wa yusibukum ala fi'liha. Dan Allah itu akan memberi pahala akan kalian terhadap melakukannya hak. Oke, waqad ba'asani. Ini bayangkan, ini seolah-olah Imam Ghazali menarasikan ya. Menarasikan kalam sosok Rasul itu. Waqad ba'asani. Dan sungguh Tuhan itu telah mengutus akan aku. Telah mengutus akan aku akan Rasul kepada kalian. Untuk apa? Diutus. Liubayyina dzalika, untuk aku jelaskan akan semuanya bagi kamu. Hukum. Faham kan? Fayal zamuna, maka wajib akan kita pasti la muhalah an na'rifa. Apa yang wajib? Oleh bahwa kita meyakini bahwa sungguh bagi kita itu ada Tuhan ataupun tidak. Oke, antara perkataan dia itu apa? Ada Tuhan yang memiliki hak, ya kan? Oke. Maka saat itu saat kita mendengar perkataan itu yang penting apa? Yang wajib mesti apa? Yang harus kita ketahui. Benar nggak kita ada Tuhan? Karena dia udah menyampaikan kita ada Tuhan. Benar kita ada Tuhan ataupun tidak? Ya, ini Allah itu wujud. Ini udah masuk ini poin penting belajar ilmu kalam. Penting nggak? Ya apa? Ada Tuhan ataupun tidak? Karena dia menyampaikan Tuhan. Benar nggak ada Tuhan? Wa in kana, jika Tuhan itu ada, wa in kana Tuhan itu, fal yumkinu ayyakuna mutakalliman hatta ya'mara wa yanha wa yukallifa wa yab'asar rasul. Kalau Tuhan itu ada, maka adakah mungkin bahwa adalah Tuhan itu mutakallim, berbicara, yakni mutakallim dengan Allah, mutakallimnya Allah, sehingga Allah itu mampu memerintahkan, melarang, membebani, mengutus Rasul? Ya kan? Kan itu, ya kan? Butuh kalam semua kan? Oke. Oke, ini sifatnya, ini sifat. Oke. Wa in kana mutakaliman. Dan jika Allah itu mutakallim, fahal huwa qadirun ala an yu'aqiba wa yusiba idza asainahu aw ata'nahu? Maka jika Allah itu mutakallim, oke. Ada Tuhan ataupun tidak? Oke. Kalau ada Tuhan, dia mutakallim enggak? Oke. Kalau dia itu mutakallim, fahal huwa, adakah Tuhan itu mampu untuk menyiksa, wa yusib, memberi pahala, idza asainahu, saat kita maksiat akannya Tuhan, ataupun kita taat akannya Tuhan? Oke. Wa in kana qadiran, kalau dia mampu, fahal hadza syakhsu bi ainihi sadiqun fi qaulihi anna rasul ilaikum, maka adakah sosok dengan diri sosok itu benar pada perkataannya? Apa perkataannya? Anna rasul ilaikum. Paham? Ini paham, kita ada seorang ini yang menyampaikan kalian itu ada Tuhan. Maka yang harus kita pikirkan nih, benar nggak perkataan dia itu ada Tuhan? Maka perlu analisa. Benar nggak ada Tuhan? Maka wujud Allah, Tuhan itu bagaimana? Paham? Oke, sifat Tuhan antara lain untuk memerintahkan. Karena dia mengatakan apa? Kita ada diperintahkan ini. Berarti mutakallim kan? Berarti Allah mutakal. Kalau mutakallim, Allah itu mampu nggak untuk menyiksa kita kalau kita tidak taat dan memberi pahala kita kalau taat? Oh, mampu. Ya kan? Kemudian hingga seterusnya. Nah, kemudian terakhir apa? Sosok ini benar nggak Nabi? Paham ya? Ini paham ya logikanya? Jadi beliau seolah-olah sedang menceritakan kisah antara seseorang yang sedang berinteraksi dengan orang yang mendaku Nabi dan diberikan mukjizat. Fa idza tadhaha lana dzalika, apabila jelas bagi kita oleh semikian. Oke, kalau kita jelas semua ini, oh Tuhan itu ada, mutakallim, qadir, dan yang menyampaikan ini adalah jujur, lazimana, wajib akan kita pasti in kunna ukala, kalau kita orang berakal ya. Ini ada kalau kita orang apa yang wajib ya? Oleh bahwa kita mengambil persiapan kita dan kita melihat bagi diri kita. Dan kita menganggap remeh dunia yang akan hilang ini dengan melihat kepada akhirat yang selamanya. Fal akil man yanduru li akibatihi wa la yaghtaru bi ajilatihi. Orang yang berakal adalah orang-orang yang melihat bagi akibatnya dan tidak tertipu dengan ajilah. Ajilah itu apa? Yang dia dapatkan saat itu. Ajilah itu kenikmatan sesaat. Ya kan? Misalnya orang sakit, nggak dibolehin makan itu. Nikmat, tapi ada efeknya. Orang yang berakal melihat ke efeknya, bukan melihat kenikmatan ajilah itu. Paham? Oke. Jadi sebenarnya ilmu kalam ini, lihat, ilmu kalam diikat dengan apa? Setelah kita mengetahui adanya Tuhan dengan semuanya, apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkan diri, bukan, paham kan? Jadi ilmu kalam itu mengikat seseorang itu untuk makin dekat dengan Tuhan. Oke. Nah, paham? Imam Ghazali, poin ini apa sih mau disampaikan? Pentingnya ilmu
ilmu kalam. Lihat, beliau menyampaikannya gimana? Pertama, yang paling penting daripada manusia adalah meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Oke, bagaimana baru masuk ilmu kah? Karena untuk membuktikan semua ini adalah ilmu kah? Ilmu kalam. Paham ya? Wa maqsudu hadzal ilmi iqamatul burhani ala wujudi Rabbi ta'ala wa sifatihi wa af'alihi wa sidqi rusulihi kama fassalnahu fil fihris. Wa kullu dzalika muhimmun la muhaisa anhu li'akilin. Tujuan ilmu ini, yakni tujuan ilmu kalam apa? Menghadirkan bukti yang kuat terhadap wujudnya Tuhan, sifatnya Allah, af'alnya Allah, benarnya Rasulullah, sebagaimana yang telah kami rinci akan semua itu pada fihris, daftar isi. Kan di belakang sudah ada daftar isi kan? Pertama, yang kedua, ada 8 kan? Wa kullu dzalika, semua poin-poin itu adalah penting, tidak ada daya, tidak ada cara, tidak ada toleransi daripada perkara tersebut untuk berpaling bagi akal. Lama Haisa itu tidak ada cara untuk berpaling daripada itu bagi orang yang berakal. Dan arti apa? Bagi orang yang berakal dia harus menganggap ini pun penting. Oke. Oke. Pikir lagi. Fa'in kulta. Ini Imam Ghazali mengandaikan ada seseorang yang mengkritisi ini. Oke. Udah tahu kan di mana poin penting ilmu kalam? Udah kan? Fa'in kulta. Ini mengandaikan ada orang yang mengatakan. Maka jika ada yang mengatakan, inni lastu mungkaran hadzal imbi'atha lit-talabi min nafsi. Bahwa sungguh aku itu aku ingkari akan ini dorongan untuk mencari daripada diriku. Ada orang mengatakan nih, ya saya tidak mengingkari bahwa ada dorongan dalam jiwa kita untuk mencari Tuhan itu siapa, Tuhan itu sifatnya apa, Tuhan itu mampu berbuat apa. Saya tidak mengingkari itu. Walakinni lastu, namun aku lastu adri, namun aku itu tidaklah aku tahu, lastu tidaklah aku itu yang aku tahu bahwasanya tuntutan untuk mencari sosok Tuhan itu apakah itu hasil jibillah wa taba', jibillah itu tabiat, naluri, jibillah itu naluri dan tabiat, huwa ataupun tuntutan itu kesimpulan akal, huwa mujabu syara ataupun dia itu adalah kewajiban daripada syariat. Kenapa? Linnas kalamun fi madarikil wujub. Kenapa? Karena bagi manusia itu ada pembahasan pada persoalan pada madarikil wujub. Perkara-perkara yang mewajibkan. Oke, gini. Kan ada yang mengatakan, mengenal Allah itu wajib secara apa? Kalau Asy'ariyah mengatakan secara syar'an. Kalau Nabi itu tidak diutus dan manusia itu tidak beriman, maka dia tidak masuk neraka. Kalau bagi Mu'tazilah dan sebahagian Hanafiyah, mazhab Hanafi ataupun Maturidi mengatakan apa? Wajib mengenal Allah itu dengan akal. Jadi orang ini mau bilang apa? Ya saya tahu tuntutan untuk mencari siapa Tuhan itu, ya itu ada dorongan dari hati. Pertanyaannya apa? Apakah wajib ini, tuntutan ini berawal karena naluri, karena akal, ataupun karena syariat? Andai ada orang mengatakan begini gimana? Oke, Ghazali nanti semacam kayak ngejek gitulah. Nanti lihat, bukan ngejek sih, semacam. Fahadha ini innama ta'rifuhu ini pertanyaan orang ini ya. Engkau akan tahu akan ini pada ujung kitab. Inda ta'arudina, saat membahasnya kami bagi madarikil wujud, bagi persoalan yang mewajibkan ini. Wal ishtighalu bihi al-anfudul, menyibukkan dengan perkara ini sekarang itu berlebihan, nggak penting. Ini ceritanya apa? Kita mau mati tapi sibuk dengan hal yang untuk sekarang ini nggak penting nih. Wal ishtighalu bihi al-anfudul. Nanti ada analogika ya. Bahkan tidak ada jalan setelah datang, jatuh, terjadi imbias, dorongan, kecuali bangkit untuk mencari kebebasan. Jadi gini, kalau udah ada dorongan dalam jiwa kita apa? Ya bangkit mencari. Ini udah ada dorongan kan? Kita udah ada dorongan, Tuhan itu siapa, gimana? Apa kelakuan Tuhan, ya kan? Apa janji-janji Tuhan terhadap manusia? Oke, udah ada dorongan. Terus hasil dari dorongan, ya bangkit, cari tahu. Bukan, nih dorongan ini dari mana nih? Dari akal, dari hati, ya kan? Ghazali punya corak. Dalam semua karya beliau menganalogikakan.
Sehingga karya beliau itu diterima oleh semua golongan, dipahami oleh semua golongan. Beliau menganalogikakan orang yang model begini gimana? Famisalu al-mutlafid ila dzalika. Maka umpama orang yang berpaling kepada semikian. Mana berpaling apa? Setelah ada dorongan, dia bukan bangkit. Malah, ini dari mana dorongannya itu? Itu persis seseorang lelaki yang disenyat orang lelaki tersebut oleh ular ataupun kalajengking. Oke. Wahia, dan kalajengking itu ataupun binatang itu terbiasa untuk menyengat. Warajul, muawadah ini enggak, muawadah itu sedang ingin menyengat. Ingin menyengat. Warajul qadirun alal firar. Orang itu mampu untuk lari. Jadi gini, ada ular ataupun kalajengking mau menyengat dia mampu untuk lari, tapi dia sedang diincar oleh binatang tersebut. Walakinnahu, namun orang itu mutawakif, berhenti dulu, enggak lari. Liya'rifa, untuk mengetahui bahwa sungguh ular ini apakah dari kanan ataupun dari kiri, dari depan ataupun dari belakang. Bentar dulu, ini dari mana dia? Iya kan? Padahal kita udah di bahaya dan kita bisa lari. Tapi enggak, stop dulu, lihat dulu. Ini dia dari mana nih? Jenisnya apa? Iya kan? Ya. Wadzalika, yang model begini min af'alil aghbiya wal juhal. Wadzalika, yang model begini itu perbuatan orang-orang bodoh. Orang-orang juhal, dungu. Wa na'udzubillah minashtighali bil fudul ma'a tadhil muhimmati wal usul. Bagus kan kata tadi? Kami berlindung daripada Allah daripada menyibukkan dengan perkara yang tidak penting, daripada dengan membuang-buang yang penting dan yang usul. Ada yang paling penting, kita mengabaikan ini, ambil yang ini. Paham ya? Ini belum masuk ke inti mukalam, beliau udah menarasikan, mengikatkan orang yang belajar di mukalam itu dekat dengan Tuhan. Ini poinnya untuk kemana? Paham kan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dari kawan-kawan, ada pertanyaan dari ustadz-ustadz di Zoom? Kalau ada silahkan di chat. Ada pertanyaan lain ya? Allah Rabbi. Gimana? Narasi Imam Ghazali karyanya indah nggak? Indah kan? Kayak bukan Imam Ghazali, ya kan? Biasanya kan kita udah terbiasa dengan kitab cuek, ya kan? Ya kan? Allah wujud, kidam, apa, ya kan? Bagus itu untuk talqin. Tapi untuk membangun pola pikir ini kan kayak tadi punya tahapan. Ini dari mana? Kenapa begini? Kenapa nggak begitu? Kenapa kita harus begini? Kenapa nggak begitu? Sistematis. Oke ya? Wallahu a'lam bisawab wa ilaihi marji'u wal ma'ab. Selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Saya izin dulu semua kawan-kawan. Assalamualaikum. Allah Rabbi. Kabir, pulang leh.